Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas penjelasan video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas remedi di dalam remedi. Baik, kemarin itu kami disuruh mengerjakan sebuah soal, yaitu UTS. Nah, di dalam UTS ini terdapat remedi. Nah, di dalam remedi ini terdapat lagi remedi. Nah, baik saja. Nah, baik, langsung aja di sini untuk soal nomor satu kita disuruh membuat program codingan C++ seperti biasa untuk menerima input string. Nah, stringnya itu ada dua, ada string A dan string B. Lalu kita disuruh mengecek apakah dari string A itu merupakan palindrom dari string B. Nah, sedikit penjelasan terlebih dahulu apa itu palindrom. Palindrom itu adalah sebuah kata yang dibalikan atau kita bacanya itu dari belakang, seperti kata malam. Nah, ketika kita bacanya dari huruf yang paling belakang, yaitu dibalikan malam, nah katanya itu tetap enggak. Jika katanya itu tetap, maka kata tersebut merupakan palindrom. Nah, baik saja di sini langsung kita mulai untuk codingan C++-nya. Nah, seperti biasa, langkah awal ketika kita ingin memulai sebuah program C++, kita akan panggil terlebih dahulu untuk fungsi-fungsinya. Untuk fungsi yang pertama, kita akan menggunakan fungsi yang namanya itu input strum. Nah, dari fungsi ini kita tuh kayak manggil nih si library-nya atau pengarahnya agar kita bisa menginputkan dan menghasilkan si output-nya nanti. Fungsinya itu berupa perintah si in dan si out. Nah, selanjutnya untuk perintah kedua yaitu ada namanya fungsi namespace. Jadi, nah, ketika kita ingin memulai menginput nih si in dan si out, nah kita kan harus mulai kan programnya, yaitu kita perlu menuliskan std di setiap perintah tersebut. Nah, supaya kita tidak perlu menuliskan std di setiap perintah itu, kita langsung panggil ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi utamanya itu using namespace. Jadi, nah selanjutnya kita akan menggunakan fungsi input string. Nah, karena tadi kita kan baca kata palindromnya itu menggunakan string. String itu berupa kayak bisa berupa angka, simbol, huruf, dan lain-lain, yaitu berupa karakter. Nah, kita panggil juga ke si library utama si string ini. Jadi di sini saya akan taruh ke baris yang kedua aja, yaitu input string. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang keempat, kita akan masuk ke si program utamanya, yaitu inmain. Lalu kita akan memulai si langkah-langkah yang ada di program ini sendiri, yaitu si program utamanya. Nah, sebelum kita memasukkan stringnya tadi kan, ada string A dan string B. Nah, kita biasanya itu menginputkan atau deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan ada dua variabel kan, variabel A dan variabel B. Nah, sebelum kita deklarasikan variabel, kita deklarasikan tipe data dari si variabelnya itu sendiri. Nah, tadi kan kita disuruh, kita soalnya itu tipe datanya string, atau menginput sebuah string, maka tipe datanya itu tetap string juga. Dan kita masukkan untuk variabelnya, mengikuti soal yang tadi, yaitu ada variabel A dan variabel B. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan si hasil outputnya, yaitu berupa kata-kata. Di sini saya akan masukkan, misal katanya itu masukkan string A, lalu kita tutup. Nah, setelah kita menghasilkan outputnya, yaitu si out masukkan string A, kita simpan dari hasil variabel yang sudah kita deklarasikan di awal tadi, menggunakan fungsi in. Karena fungsi in itu yaitu menginput atau menyimpan variabel yang sudah kita deklarasikan di awal tadi, yaitu A. Lalu kita tutup. Nah, jadi yang pertama itu string A dan B itu hanya kayak mengasih wadah terlebih dahulu atau menampung wadahnya terlebih dahulu. Nah, sesudah kita pesen tempatnya, kita baru kesimpan nih, yaitu si in A. Dan selanjutnya, karena tadi ada dua string, sama aja langkahnya kita akan masukkan untuk string yang B. Terus kita tutup dan kita simpan juga variabel yang B ini. Nah, nah, selanjutnya kita akan masukkan si variabel baru lagi, yaitu sebagai penampung hasil dari string A dan string B. Nah, di sini kita akan melakukan tipe datanya terlebih dahulu, yaitu string. Dan untuk menambah variabelnya, ini saya akan menggunakan A terbalik. Karena tadi kita disuruh mencari kata palindrom. Dan kita kosongkan saja atau spasi. Nah, karena wadahnya ini tidak ada nilai dimulainya, jadi kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perulangannya. Karena kita ingin membalikan katanya itu kan kita cek ulang-ulang kan. Misalnya kata malam, kita cek ulang terlebih dahulu. Satu katanya kita balik seperti itu. Makanya kita menggunakan pernyataan perulangan for. Nah, terus di dalam pernyataan perulangan for itu kan ada tiga bentuk nih, inisialisasi, kondisi, sama perulangannya itu sendiri. Nah, di dalam perulangan itu kan ada variabel lagi nih, baru biasanya tuh variabel berupa K, I, C, dan lain-lain setelah kita input. Nah, di dalam perulangan for itu kita masukkan juga tipe datanya lagi, yaitu di sini integer. Untuk variabelnya saya inisialisasikan I saja. Terus yang ini kan ada tiga bentuk kan. Nah, untuk bentuk yang pertama itu ada bentuk
inisialisasinya. Ini yaitu untuk inisialisasinya A, variabel A, terus length dikurang dengan 1. Kemudian kita masuk ke kondisinya, mengecek selama I itu sudah lebih besar dari nol atau udah sama dengan si nol, atau kita ngecek di kata-katanya itu sudah ke baris yang paling akhir. Tapi kita inputkannya atau saya itu bacanya dari kata yang paling terakhir. Nah, karena perulangannya itu mundur, jadi untuk perulangannya itu ini min bukan I plus plus. Nah, kita tutup. Selanjutnya, di dalam for ini kita akan simpan dari variabel yang sudah dideklarasikan di awal tadi, yang A terbalik sebagai wadah penampungnya dari string A, kita tambahkan dengan kata-kata yang sudah diberikan. Jadi seluruh kata, kan semisal kata itu malam, nah itu kan malam, ada 5 huruf kan, nah kita kan ngeceknya kan satu-satu, nah kita gabungkan lagi kata tersebut. Itu rumusnya A terbalik ditambah dengan A indeks I. Kemudian ditutup. Nah, kenapa sih di sini pakai indeks? Nah, kan kita tuh rumusnya itu ngeceknya kan pakai kamar nih, pakai indeks di malam. Nah, indeks itu kan awalnya itu kan dimulai dari kamar 0 nih, bukan kamar 1. Nah, makanya itu ketika kita menginputkan malam, katanya itu bukan ada 5, tapi ada 4, karena indeksnya dimulai dari 0. 0, terus N-nya itu 0, A-nya itu 1, terus sampai yang terakhir, N-nya itu keempat. Nah, di sini untuk inisialisasinya kan I sama dengan A length dikurang 1. Nah, length itu sebagai panjang stringnya. Nah, ketika kita ini mengecek suatu kata dengan menggunakan string, kita akan cek terlebih dahulu berapa sih panjang katanya itu. Nah, kalau kita nggak pakai itu ya nggak bisa. Terus ini dikurang 1. Di sini dikurang 1 yaitu mengikuti dari rumus di indeks ini. Karena kalau kita tidak dikurang dengan 1, nah maka si hasil programnya itu akan error. Karena indeks itu kan dimulai dari 0 kan. Nah, makanya dikurang dengan 1. Jadi kamarnya itu misal malam tadi, kamarnya itu ada 4, bukan ada 5. Makanya di sini ini salah satunya dikurang dengan 1. Nah, selanjutnya ketika kita udah menghitung rumus balik dari stringnya, kita akan masuk ke kondisi. Tadi kan untuk soalnya tadi kan string A itu palindrom nggak dari string B. Kita masuk ke kondisi syarat, yaitu if. Nah, dari variabel penyimpan yang di atas tadi, A terbalik ini, kita cek sama nggak dengan string B. Itu sama dengan double sebagai pembanding. Kalau sama dengan 1, yaitu kita masukkan A terbalik dengan variabel B. Nah, karena kita ingin membandingkan, maka di program itu sama dengannya ada 2, yaitu double. Seterusnya, ketika if-nya itu sama dengan B, kita masukkan aja hasil cetakannya, yaitu kita akan tampilkan hasil string A adalah palindrom dari B. Kemudian tutup. Nah, selain dari kondisi if ini kan ada selain kondisi dari if kan, yaitu bukan merupakan kondisi syarat dari memenuhi A terbalik sama dengan B. Nah, kita masuk ke kondisi selain if itu, yaitu kondisinya itu else. Terus, lalu kita cetak saja, yaitu kan merupakan palindrom. Nah, setelah sudah kita menginput langkah-langkahnya, kita akan cek nih ke hasil outputnya. Nah, semisal di sini saya masukkan untuk kata yang pertama dari string A, semisal nama sendiri, misalnya Mayland. Nah, kita masukkan string B-nya. Nah, di sini saya akan menginputkan untuk contoh yang benar terlebih dahulu. Mayland, jika dibalik, yaitu Nalyem. Nah, kita cek nih. Nah, kan Mayland itu balikan dari Nalyem kan? Nah, jadi hasilnya itu
Baik, kakak, di sini saya melanjutkan kenapa sih di sini dia malah terbaca bukan polindrom. Sedangkan jika kita balik dari kata Meilan, yaitu jika kita balik akan membacanya yaitu Naliem. Nah, namun kenapa sih di sini hasilnya itu malah tersitak sebagai bukan polindrom? Nah, baik, di sini saya akan jelaskan. Jadi di sini, mohon maaf kak, saya terdapat kesalahan menginput atau mengasih nilai string A yang terbalik. Nah, karena string itu bisa membaca seluruh apa saja, bisa membaca huruf, angka, simbol, dan spasi, maka di sini tidak perlu dikasih spasi. Jadi kita kosongkan aja, yaitu tanda petiknya 2. Nah, baik, di sini saya akan cek lagi agar tercetak sebagai string A-nya itu polindrom dari string B. Nah, saya akan masukkan katanya ulang seperti Milan. Jika kita balik kan katanya itu nolnya kan. Nah, maka di sini akan tercetak sebagai hasilnya adalah string A adalah polindrom dari string B. Nah, di sini saya akan mengasih inputan jika bukan polindrom. Semisal saya masukkan matematika. Nah, kita masukkan untuk string B-nya matematika lagi. Nah, maka akan tercetak bukan polindrom. Karena matematika, jika kita balik nih katanya, akan terbaca sebagai akitametam. Nah, seperti itu. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari saya untuk program codingan C++-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan bentuk yang lain. Ada bentuk pseudocode-nya, deskripsi program, bentuk flowchart-nya, dan hasil program penjelasan yang lebih kompleks menggunakan rumus yang ada di codingan tadi. Nah, langsung aja yang pertama untuk bentuk pseudocode-nya. Pseudocode itu sama seperti program C++ ya, hanya saja jika di pseudocode kita akan deklarasikan seluruh variabel yang ada di program tadi, letaknya itu paling awal. Nah, kita sudah deklarasikan, kita baru mulai si programnya. Nah, var, jadi ada variabel A dan B, tipe datanya string. Ada variabel A terbalik, tipe datanya string, dan variabel I, sebagai perulangannya yang tadi, tipe datanya integer. Nah, baru kita mulai. Tadi kan kita akan simpan variabel si A-nya kan, yaitu si in A dan si in B. Terus kita masukkan A terbaliknya sebagai wadah penampung dari variabel A terbalik itu kita masukkan nilainya itu kosong aja, jadi nggak isi apa-apa. Terus masuk ke perulangannya for I, inisialisasinya set alen ini, yaitu panjang stringnya dikurang dengan 1 karena kita menggunakan aturan indeks. Terus kita cek sampai 0 kan, down to 0. Kenapa sih down to 0? Karena kita kan ceknya itu mulainya tuh dari belakang, yaitu mundur. Makanya di sini down, mundur. Terus kita akan lakukan untuk menggabungkan kata-katanya. Nah, jadi kata-kata yang udah kita masukkan perulangannya tadi, kita gabungkan jadi satu kata lagi, yaitu A terbalik ini kita tambah dengan A indeks yang perulangan tadi. Kita masukkan ke wadah yang namanya A terbalik juga, terus kita tutup. Terus kita lanjut ke kondisinya, yaitu A terbalik itu sama nggak sama string B. Dan jika sama, kita akan cetak nih, kita akan lakukan, kita cetak hasil string A adalah polindrom dari string B. Namun jika bukan, yaitu else, kita akan cetak write hasil bukan polindrom. Terus kita tutup pernyataannya and if, dan kita tutup si program utamanya, yaitu entity ini. Terus selanjutnya untuk penjelasan deskripsi programnya. Pertama kita mulai. Terus kita siapkan memori. Kita kayak pesan wadahnya untuk variabel deklarasi yang ada di program-program tadi, program soal 1 tadi. Nah, kita pesan tempatkan untuk menampung variabelnya, ada variabel A dan B, yaitu text input, tipe datanya itu string atau text input. Terus A terbalik, yaitu teks hasil pembalikannya. Mohon maaf, di sini untuk variabel A dan variabel itu tipe datanya string. Nah, artinya variabel A dan variabelnya B itu sebagai penginputan teksnya atau kata-katanya nanti. Terus ada variabel A terbalik, yaitu teks dari pembalikannya, yaitu wadah dari teks yang udah dibalikan. Terus ada variabel I sebagai penghitung perulangannya, yang for tadi. Nah, semua variabel itu bertipe data string dan integer. Terus kita cetak nih tulisan masukkan string A, sin A ke layar. Terus kita simpan juga teks dari si keyboardnya ke variabel A. Jadi ini si out A dan kita simpan si in A. Terus kita lakukan hal yang sama juga untuk menginputan si variabel B-nya. Aja, masukkan string A si out, terus si in B untuk variabel B. Terus kita jalankan perulangan I-nya, mulai dari indeks terakhir ke string A sampai ke 0. Nah, karena kita inputkannya itu kan, atau pengecekan perulangannya itu kan dari kata yang paling belakang kan, karena kita akan cari kata polindrom, yaitu makanya I-min atau down, mundur, untuk membalikan urutan karakter dan menyimpannya ke variabel A terbalik. Nah, variabel yang A terbalik itu sebagai wadah yang mudah dicek perulangannya. Terus terakhir kita bandingkan menggunakan if yang tadi. Apakah variabel yang sudah kita balikan itu sama nggak ketika kita menginputkan si string B-nya? Dan jika benar, kita akan cetak itu adalah polindrom. Jika salah, bukan polindrom. Terus yang terakhir, selesai.
Untuk penjelasan per barisnya sudah saya jelaskan ketika saya coding tadi. Baik, langsung aja di sini untuk bentuk penjelasan flowchart programnya. Yang pertama kita start. Nah, untuk flowchart itu kan bentuknya itu kan kayak diagram alir kan, yaitu simbol-simbol. Ada simbol oval, jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan heksagonal. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsi simbolnya. Jajar genjang itu untuk menginput dan mengoutput si program, si in dan si out. Untuk persegi panjang itu sebagai perhitungan atau sebagai inisialisasi juga bisa. Terus untuk perulangan itu biasanya menggunakan heksagonal, dan untuk jajar genjang itu sebuah kondisi atau fungsi bersyarat. If tadi kita cek syaratnya. Nah, kita mulai aja, start. Kita mulai dalam programnya. Terus tadi kita langsung masuk ke penginputan sin A dan B, yaitu jajar genjang. Terus kita tadi kan ngisi variabel A terbalik kan, isinya tuh yaitu kosong kan. A terbalik sama dengan kosong. Di sini saya masukkan tanda petik 2. Nah, tanda petik 2 itu ada 2, namun jangan dikasih spasi. Karena string itu, spasi itu tetap terbaca. Terus masuk ke perulangannya. Kondisinya itu, inisialisasinya itu I sama dengan variabel A, kita cek terlebih dahulu untuk panjangnya menggunakan fungsi length, terus dikurang dengan 1, karena kita menggunakan fungsi indeks. Terus sampai I kurang dari atau sama dengan 0. Nah, terus kita cek nih, jika benar, kita akan tambahkan, yaitu A terbalik, yaitu variabel A terbalik, kita tambahkan dengan indeks A, I, dengan A indeks I. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke in min min. Kita ngulang lagi sampai seluruhnya sudah mencapai ke kata yang paling akhir, yaitu katanya sudah habis. Terus jika sudah, kita akan masuk ke luar perulangannya, yaitu false. Kita akan cekkan if variabel dari hasil pembaliknya tadi A terbalik sama enggak dengan variabel string B ketika ngikut dari awal tadi. Jika benar, kita akan cetak hasil string A adalah palindrom dari string B. Jika salah, hasilnya itu bukan palindrom. Nah, dari si output ini kita satukan dan kita akhirin ke si programnya, yaitu N. Selanjutnya untuk penjelasan hasil programnya. Nah, tadi kan saya menginput A, contohnya itu Mailan. Terus input string B-nya itu nalem. Nah, kita akan cekkan, yaitu looping, perulangannya itu mundur. Nah, jika kita baca dari terakhir, itu kan nalem kan? Ada huruf N, terus mundur ke A, terus mundur L, terus Y, E, sampai yang terakhir M. Nah, untuk langkahnya, yang pertama kita tentukan nih titik awalnya, indeksnya, yaitu jumlah hurufnya dikurang dengan 1. Yang tadi ada di inisialisasi perulangan, yang A lain kurang dengan 1. Nah, karena kita menggunakan fungsi indeks, jika Melan ada 6 huruf, maka mulai dari indeks kelima, karena indeks itu sendiri amarnya dibaca dari 0, ini dikurang dengan 1. Terus langkah kedua, kita mengurangi nih nilai indeksnya satu persatu, in min min. Kita cek, kita kurang, jadi kita mundur, terus menerus. N, terus in min min, mundur lagi ke A. Nah, seperti itu. Terus kita susun nih, setiap huruf yang kita ambil dari belakang yang tadi, di proses perulangan tadi, kita gabungkan jadi satu. Kita simpan ke wadah yang namanya itu variabel A terbalik. Di hasil akhir penggabungan ini adalah kata nayem. Nah, dari perhitungan di program tadi, string ini hasil sama dengan string hasil ditambah huruf I. Nah, terus yang terakhir jika sudah kita gabungkan, kita cek nih kondisinya if nayem ini sama enggak dengan input si B. Nah, itu kan benar kan? Karena Milan jika dibalikan itu kan nalem kan? Nah, tadi kan saya input B-nya itu kan nalem juga. Nah, kan sama kan? Nah, menggunakan operator pembanding tadi, dan sudah sama, kita akan cetak bahwa programnya itu merupakan string A adalah palindrom dari string B. Jika bukan, hasilnya itu bukan palindrom. Gitu. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.